Selamat malam Pak Irfan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatifah Safitri dari kelompok 3 bersama rekan saya. Saya Zivora Kasaskiantoni Putri. Saya Idewa Ayunina Yuliana. Saya. Saya Ahmad Tauhid. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan melanjutkan presentasi mengenai review buku Qualitative Inquiry and Research Design, chapter 6, part 1. Next. Jadi yang akan kami review kali ini mengenai yang pertama adalah menyusun identifikasi masalah, kemudian yang kedua adalah menyusun pernyataan tujuan, yang ketiga menspesifikasikan penelitian lebih lanjut, kemudian yang keempat penyesuaian bagian pendahuluan. Next. Oke. Introducing and focusing the study atau memperkenalkan dan memfokuskan penelitian. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada chapter sebelumnya, bahwa awal dari sebuah penelitian itu merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Untuk itu, semua yang terkait di dalamnya harus terencana dan jelas. Jika penelitian tidak jelas, pertanyaan tidak jelas, pengumpulan data dan analisis tidak jelas, serta isu masalah tidak diidentifikasi dengan baik, maka akan mengakibatkan pembaca akan kesulitan untuk mengikuti dan memahami sebuah penelitian. Next. Lalu tahap selanjutnya adalah menyusun tujuan penelitian. Kita semua ketahui bahwa betapa pentingnya penjelasan tentang tujuan penelitian. Jadi dalam chapter ini dijelaskan juga pernyataan tujuan adalah bagian yang paling penting. Pernyataan tujuan itu merupakan bagian utama dari keseluruhan artikel yang menyampaikan apa yang penulis harapkan dan dicapai dari penelitian. Jadi untuk ini pernyataan tujuan kualitatif harus jelas, singkat, ringkas, dan mudah diikuti oleh pembaca. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah memasukkan komponen pernyataan untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab selama penelitian berlangsung. Next. Kemudian kita masuk pada interrelating the study problem, purpose, and question within research, yaitu menghubungkan masalah, tujuan, dan pertanyaan dalam penelitian. Dalam chapter ini juga dijelaskan bagaimana memulai mengidentifikasikan masalah yang jelas dan membutuhkan investigasi, mengedepankan tujuan utama penelitian, dan menentukan pertanyaan-pertanyaan untuk memandu desain penelitian. Oleh karena itu, masalah, tujuan, dan pernyataan memberikan landasan untuk mendasari keputusan-keputusan yang selanjutnya berkaitan dengan metode penelitian. Jika kita lihat semua dari urutan dalam segitiga bagan ini, saya akan coba jelaskan. Jadi, yang pertama itu bagaimana peneliti mengidentifikasikan masalah dan membuat pernyataan masalah penelitian. Masalah ini kemudian difokuskan pada tujuan penelitian utamanya. Kemudian yang kedua, peneliti membuat pernyataan tujuan, kemudian ujung-ujungnya nanti dioperasionalkan dengan penyusunan pertanyaan penelitian yang spesifik. Nah, yang ketiga, ini di sini tuh pertanyaan-pertanyaan penelitian dan pertanyaan utama yang akan dijadikan dan memandu desain penelitian. Jadi dijelaskan juga pentingnya keterkaitan pemilihan metode pengumpulan data dan strategi analisis data, di mana hasil menjawab pertanyaan penelitian yang ditentukan berkontribusi pada tujuan penelitian utama dan bagaimana menyelidiki masalah penelitian. Baik, demikian pemaparan saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zivora. Silakan, Zi.
Oke, terima kasih Kak Hatifah. Selanjutnya saya akan membahas tentang the research problem statement atau yang biasa kita kenal dengan nama masalah penelitian. Jadi penelitian kualitatif dimulai dengan pendahuluan yang mengedepankan masalah penelitian atau isu dalam sebuah penelitian. Maksud dari masalah penelitian adalah memberikan alasan untuk mempelajari isu atau masalah tertentu. Diskusi tentang masalah penelitian inilah yang mengawali sebuah studi kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri tidak hanya menambah literatur, tetapi dapat juga memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili, menyelidiki pemahaman yang mendalam tentang sebuah fenomena utama, mengarah pada hasil yang spesifik seperti cerita, esensi dari sebuah fenomena, pembuatan teori, kehidupan budaya sebuah kelompok, dan analisis mendalam sebuah kasus. Boleh di next, Kak? Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen pendahuluan yang baik itu seperti apa sih. Yang pertama, kemukakan topik atau pokok bahasan umum dari studi penelitian dengan menciptakan ketertarikan pembaca dalam beberapa kalimat awal atau paragraf. Kalimat pertama yang baik atau biasa disebut dengan pengait naratif menjadi kunci ketertarikan pembaca melalui penggunaan topik yang tepat waktu, mengemukakan kontroversi utama, menggunakan angka, atau mengutip studi terkemuka. Boleh next, Kak. Yang kedua, diskusikan masalah penelitian atau isu kebutuhan untuk penelitian. Cara untuk membingkai masalah penelitian adalah dengan melihatnya sebagai sebuah argumen mengapa topik yang kita bahas itu penting. Nah, masalah penelitian ini dapat kita temui dalam pengalaman pribadi dengan suatu masalah. Contohnya itu seperti seorang individu yang berjuang untuk memahami penyakit AIDS atau HIV. Selanjutnya adalah masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, literatur ilmiah, bahkan kekurangan atau kesenjangan tertentu dalam literatur ilmiah yang ada. Maka dari itu, penelitian kualitatif menghasilkan pemahaman yang mendalam, mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, membangun alur pemikiran baru, mengangkat suara individu yang terpinggirkan dalam masyarakat, dan menilai suatu masalah dengan kelompok atau populasi yang kurang diperhatikan. Next, Kak. Yang ketiga, kita dapat merangkum literatur ilmiah. Diskusikan secara singkat bukti-bukti terbaru yang membahas masalah penelitian. Penulis penelitian mengacu kepada kebutuhan untuk meninjau literatur sehingga seseorang dapat memberikan dasar pemikiran dan untuk masalah dan memposisikan studi seseorang dalam literatur yang sedang berlangsung tentang topik tersebut. Nah, jika tidak ada literatur yang membahas masalah yang sedang kita teliti, kita bisa mendiskusikan literatur yang masih ada yang paling dekat dengan topik tersebut. Next, Kak. Selanjutnya, yang keempat, ada tunjukkan kekurangan dalam bukti dengan menggunakan literatur atau diskusi terkini. Tunjukkan dengan cara apa saja kesenjangan yang ada dalam pemahaman masalah. Misalnya seperti metode pengumpulan data yang tidak memadai pengumpulan data, kebutuhan untuk penelitian, dan penelitian yang tidak memadai. Di bagian ini juga dapat dimasukkan yang berhubungan dengan salah satu dari 5 pendekatan kualitatif. Misalnya dalam studi fenomenologi, peneliti menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang fenomena tertentu dan pengalaman individu dengan fenomena tersebut. Jadi, peneliti menyajikan masalah penelitian yang berkaitan dengan pendekatan khusus untuk penelitian kualitatif yang diambil dalam penelitian. Oke, next, Kak. Yang kelima atau yang terakhir adalah argumen pentingnya penelitian bagi pembaca. Sampaikan bagaimana audiens atau pembaca akan mendapatkan keuntungan dari studi yang kita bahas yang membahas masalah tersebut. Dengan mempertimbangkan jenis pembaca, tunjukkan untuk setiap pembaca bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat dari studi tersebut. Nah, pembaca-pembaca ini bisa berupa peneliti lain, praktisi di lapangan, atau seperti kita yaitu mahasiswa. Boleh next, Kak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai review buku chapter 6. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui forum di Fast Learning. Terima kasih Pak Irfan dan teman-teman. Selamat malam. Selamat malam.